lagi ada di UPI. Kita dari kelompok 5. Aku Gina, aku Caila, aku Tasya, aku Lutfi, aku Bukhari, aku Gilang. Jadi kita hari ini mau ke botani yang ada di UPI. Ikutin kita terus ya, check it out. Kebun botani merupakan salah satu kawasan yang digunakan sebagai laboratorium alami bagi mahasiswa jurusan biologi FMIPA UPI. Anyway, kita didampingi oleh Bu Lili dan Bu Ashfira. Pohon randu adalah tanaman yang berasal dari daerah tropis benua Amerika dan kemudian menyebar ke wilayah Afrika juga Asia. Selain Indonesia, negara Asia Tenggara menjadi habitat tanaman ini, yaitu Filipina, Thailand, dan Malaysia. Famili dari Malvaceaceae tersebut sangat terkenal dan bermanfaat utamanya sebagai penghasil serat. Serat inilah yang berguna untuk isian bantal dan kasur. Lalu di sini ada tanduk rusa yang menempel pada tumbuhan lain yang lebih tinggi untuk mendapatkan sinar matahari agar bisa berfotosintesis. Tapi tanduk rusa tidak mengambil makanan dari tumbuhan inang. Lalu di batang pohonnya ada lihen. Sini guys, lihat. Nih di sini ada ayam jago. Nah, bisa kalian lihat hubungan antara capung yang sedang mengambil nektar dan bunga adalah simbiosis mutualisme, di mana keduanya saling menguntungkan. Capung mendapatkan makanan nektar dari bunga, sedangkan bunga mendapatkan bantuan dalam proses penyerbukan. Meskipun capung lebih dikenal sebagai predator nyamuk, mereka juga berperan dalam penyerbukan tanaman saat mencari nektar. Siapa yang tak kenal dengan pohon ini? Nah, ini adalah pohon rambutan. Selain buahnya yang enak, pohon rambutan juga mudah ditemukan. Tanaman buah satu ini diperkirakan berasal dari Indonesia, kemudian menyebar ke berbagai negara melalui jalur perdagangan. Pohon rambutan besar dapat dikenali dari batang kayu yang keras, berwarna putih kecoklatan dengan kulit kayu yang bertekstur retak. Paku pakis diklasifikasikan dalam divisi Pteridophyta dan termasuk dalam kelas Polypodiopsida. Tumbuhan paku ini memiliki ciri khas seperti memiliki akar, batang, dan daun sejati, namun tidak berbunga. Nah, klasifikasi lebih lanjut, paku pakis menjadi beberapa kelas termasuk paku ekor kuda, paku kumis, dan Maratiopsida. Menarik. Ulat memakan daun untuk mendapatkan nutrisi dan energi, yang menyebabkan kerusakan pada tanaman seperti daun yang rusak atau tanaman menjadi gundul. Meskipun ulat dapat merugikan tanaman, mereka juga memiliki peran penting dalam ekosistem sebagai sumber makanan bagi serangga lain dan burung, serta berkontribusi pada siklus nutrisi. Proses yang pertama, siklus nutrein. Teratai menyerap nutrein seperti nitrogen dan fosfor dari air yang dapat mempengaruhi ketersediaan nutrien bagi organisme lain. Lalu yang kedua ada fotosintesis. Teratai melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen dan meningkatkan kualitas air. Lalu yang ketiga dekomposisi. Sisa-sisa teratai yang mati dapat mengalami dekomposisi, melepaskan nutrien kembali ke air. Biogeokimia air yang ada eceng gondok dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, nutrien. Eceng gondok dapat menyerap nutrien seperti nitrogen, fosfor, dan dari air yang dapat dipengaruhi siklus biokimia air. Terus sama ada pH. Eceng gondok dapat tumbuh pada pH yang luas seperti pH yang optimal untuk pertumbuhan antara 6 sampai 8. Lalu yang ketiga, suhu. Suhu air dapat mempengaruhi laju metabolisme eceng gondok dan proses biokimia lainnya. Lalu yang terakhir, cahaya. Cahaya dapat mempengaruhi fotosintesis eceng gondok dan produksi oksigen. Nah, itu dia keseruan dari kegiatan kami. Kesimpulannya adalah keanekaragaman hayati dalam ekosistem dapat mempengaruhi ketahanan dan stabilitas ekosistem. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem dapat mempengaruhi siklus nutrien dan energi. Sekian dari kelompok kita. Dadah.